Wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hurimat barakatul wahyu. Ketika dakwah sudah ditinggalkan, Pak. Nah, Bapak Ibu, semua umat Islam ini sebenarnya adalah orang dakwah. Dengan berbagai profesi, Pak, dengan berbagai tingkatan. Apapun profesi kita, kita mesti dakwah. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan kepada kita, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini, kata Allah, semua umat Muhammad ini khairu ummat, sebaik-baik umat. Ya. Kapan kita menjadi sebaik-baik umat? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kita buat amar ma'ruf nahi munkar. Jika tidak, bagaimana? Maka mafhum mukhalafahnya, Pak, pemahaman kebalikan, kalau ada khairu ummah, maka ada syarru ummah. Kalau ada umat yang terbaik, akan ada umat yang terburuk. Kapan umat terburuk itu, Pak? Kalau umat Islam tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Sudah tak buat dakwah lagi, Pak. Wah, Pak, di masjid kami ceramah, Pak. Pak, ceramah bukan dakwah. Ceramah itu fragmentasi daripada dakwah. Ceramah itu bagian daripada dakwah. Tapi dakwah itu sebenarnya, Pak, adalah kegiatan mengajak langsung. Makanya dakwah itu berasal dari kata da'a. Ngajak, Pak. Yang namanya ngajak itu langsung kepada orang yang lupa. Namanya ngajak. Kalau ceramah ini, Pak, ini mengingatkan kepada orang yang sudah ingat. Bagus, bagus, Pak. Iya. Tapi kita belum masuk kepada substansi persoalan. Yang perlu kita ingatkan orang yang lupa, Pak. Orang yang sedang lalai, ya. Ketika azan berkumandang, mereka masih di kedai kopi. Ketika azan berkumandang, mereka masih di toko. Ketika mereka azan berkumandang, dia masih berjalan hilir mudik depan masjid. Itu yang mendengarkan, Pak. Dan itu dakwah. Dakwah. Kadang-kadang kita berpikir, Pak, kan sudah ada azan, ya, Pak, ya. Kan sudah ada azan, cukuplah, Pak, azan mengingatkan mereka. Pak, orang yang lupa itu, orang yang lalai itu disebutkan oleh ulama, ilustrasinya seperti orang yang buta lagi orang yang tuli, Pak. Buta tuli. Kalau umpamanya ada di depan kita nih, Pak, lobang besar. Ada orang buta tuli jalan, Pak. Ya. Dan jalannya itu menuju ke lobang tadi. Kita lihat depan mata kita, Pak. Dan kita tahu kalau dia teruskan jalannya, dia akan masuk ke lubang itu dan dia akan mati. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Oh, suatu orang mengatakan, kita teriakin, Pak. Pak, awas lubang, Pak, awas lubang, Pak, awas lubang. Nyemplung, mati. Kata orang, kenapa, Pak, teriak saja? Iya, dia kan buta, Pak. Dia tuli, nggak dengar. Apa, Ibu? Ketika ada orang buta tadi, tuli tadi, jalan masuk ke lubang, mati, kemudian datang polisi, diperiksa, Pak, ya, digelar perkaranya, dipanggil kita, Pak, orang-orang yang menyaksikan kejadian tadi, maka kita diminta keterangan. Kenapa, Pak, biarkan dia mati? Kata kita, kami sudah panggil, Pak, kami sudah teriak. Kata polisi, Bapak tahu tak dia peka? Tahu. Bapak tahu tak dia buta? Tahu. Kenapa Bapak cukup panggil saja? Harusnya bagaimana? Kata polisi, harusnya Bapak datang ke sana, pegang tangannya, tarik tangannya, supaya jangan menuju ke lubang itu. Itu baru betul. Maka semua kita, Pak, ditangkap polisi. Ya, pembunuhan terencana. Kenapa? Menyaksikan tapi tidak melakukan tindakan apa-apa. Bapak Ibu, azan itu bagus, tapi itu untuk orang yang tak peka. Bapak-bapak ini nggak peka, azan datang bagus. Kebanyakan yang peka, Pak. Masya Allah, tuh yang peka itu, Pak, depan masjid kita nih. Ya, azan terpakai terlolong tadi, Pak, kencang. Saya dari sana dengar azan nih, Masya Allah. Tapi nggak datang juga. Kenapa? Peka. Kemudian buta lagi, Pak, tak tahu jalan menuju ke masjid. Maka dakwah itu, amar ma'ruf nahi munkar, adalah menuntun orang-orang yang peka untuk datang ke masjid. Kalau itu kita lakukan, Pak, barulah Allah akan turunkan keberkahan wahyunya. Ibu, Bapak, dakwah itu hukumnya wajib. Wajib bagi semua umat Islam.
Ada orang mengatakan, Pak, kewajiban kita kan cuma 5, Pak. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Rukun Islam. Sudah, saya sudah haji, Pak. Berarti saya sudah selesai rukun Islam. Cukup. Terus saya tak perlu buat dakwah. Salah, Pak. Saya ambil ilustrasi. Ada seorang pembantu rumah tangga. Apa sekarang istilah ART ya? Asisten rumah tangga. Ada seorang ART bersain kontrak dengan yang punya rumah. Seorang keluarga butuh seorang ART untuk melakukan 5 tugas mulia. Apa itu, Pak? Nyapu, ngepel, gosok, nyuci, rawat taman. Kira-kira gitu lah, Pak. Maka seorang ART melamar. Setuju. Tugas kamu 5 ya? Oke. Wow. Maka hari-hari si ART, asisten rumah tangga, mengerjakan itu. Nyapu, ngepel, nyuci, gosok, rawat taman. 1 bulan bagus, Pak, kerjaannya. Wah. Si punya rumah senang, gaji ditambah, bonus. Masuk bulan kedua, ya, kerja makin bagus, kasih bonus lagi, Pak. Masuk bulan ketiga, suatu ketika si nyonya tuan rumah pergi mendadak, ada urusan. Si punya rumah itu punya anak kecil, Pak, punya anak kecil. Maka karena memang kegiatan mendadak, si punya rumah katakan, Mbak, tolong ya, saya buru-buru ini anak saya tolong dijaga, ya. Saya sore baru pulang. Yang 5 jangan lupa nyapu, ngepel, gosok, nyuci. Oke, tuan, selesai. Si pembantu rumah tangga fokus, Pak, sama yang 5. Begitu si tuan rumah pergi, dia pun nyapu, selesai, gosok, selesai, nyuci, semua selesai. Lupa deh, Pak, titipan anak tadi. Rupanya, Pak, anak kecil itu main-main di belakang, ada kolam, orang kaya lah pula namanya, Pak. Ada kolam, nyemplung, Pak, Masya Allah. Sore tuan rumah datang, dicek kerjaannya. Pembantu nyuci clear, gosok oke, ngepel sip, semua rumput-rumput beres. Paten, naik gaji bulan depan. Oh iya, anak aja tadi mana? Di mana, Pak? Anak kecil. Itulah, Pak. Saya fokus ngepel, Pak. Saya mau fokus nyuci, Pak. Jadi saya tengok di belakang dia tadi. Terus, yuk sama-sama kita tengok. Ditengok, Pak, nyemplung udah mati, Pak, mengambang deh, Pak. Anak itu. Kira-kira kalau bapak jadi tuan rumah, jadi tak naikkan gaji nih, Pak? Halo, Pak. Kok bengong? Jadi tak dikasih bonus, Pak, bulan depan ini? Hah? Jadi? Kenapa nggak jadi? Kan 5 tugas selesai. Nyuci oke, gosok clear. Udah send kontrak loh, Pak, untuk 5 tugas, clear semua. Jadi tak naik gaji. Masih dipelihara tadi, Pak? Masih mau dipekerjakan nggak ini? Kenapa? Tapi nggak ada dalam kontrak, Pak. Memang tak ada dalam kontrak, tapi itulah wujud daripada perhatian orang tadi kepada yang punya rumah. Pak, demikian kita sama Allah, Pak. Syahadat sudah, sholat oke, puasa sip, zakat yes, haji berkali-kali, Haji Abidin. Haji apa? Haji Mahidin ya? Haji Mahidin, berkali-kali, Pak. Tapi dengan tetangga tak sholat, tak peduli. Anak tak sholat, tak urus. Istri tak tutup aurat, dia tak layan. Pokoknya yang penting aku sembahyang sendiri, yang penting aku soleh sendiri, yang lain urus masing-masing. Pak, dipecat kita, Pak. Dan Allah katakan, kamu menjadi umat terbaik kalau kamu buat dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya apa, Pak Ibu? Semua kita mesti memiliki kepedulian kepada sesama. Buat dakwah. Pak, dakwah itu bukan ceramah, bukan mesti hafal hayat, bukan mesti hafal hadis. Dakwah itu ada kemauan. Nampak orang nggak sholat, Pak, ayo Pak sholat, Pak. Sampaikan dengan hikmah, kasih sayang. Nampak orang tak tutup aurat, ajak tutup aurat, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu, ketika itu ditinggalkan, maka berkah wahyu Allah akan cabut. Yang ketiga terakhir, Pak, ini poinnya. Ketika umat sudah caci mencaci, Bapak Ibu, kita ini memang Allah ciptakan berbeda-beda, beda-beda, Pak. Beda watak, beda, termasuk, Pak, beda pengajian. Oh, dia pengajian A, pengajian B. Nah, Allah katakan itu semua, Allah katakan untuk Allah jadikan kenapa? Li ta'arafu.
Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila. Untuk apa? Lita'arufu, agar kamu saling kenal mengenal. Bukan saling hina menghina. Siapa yang ceramah? Alah itu, usah. Masya Allah. Selama yang disampaikannya Quran, selama yang disampaikan hadis, kenapa kita tolak? Itu persoalan, Pak. Apalagi sampai mencaci. Allah tak betul. Jatuh daripada pandangan Allah. Kata kunci yang mesti kita garis bawahi, perbedaan itu sebuah keniscayaan. Menyikapinya lita'arufu, saling kenal mengenal. Upaya untuk mengenali harus ada interaksi. Tidak akan tercipta lita'arufu kalau tidak ada interaksi. Oleh karena itu kita nggak boleh membatasi diri. Saya mau dengar kalau pengajiannya ustadznya dari pengajian saya, titik sebesar gajah. Lah, itu membatasi diri. Bagaimana kita bisa lita'arufu? Bapak Ibu yang berbahagia, jangan pernah kotak-kotakkan Islam dengan kelompok-kelompok kita. Terjadinya kelompok-kelompok sebagai sebuah keniscayaan, tapi yang perlu kita lakukan, buang benih-benih perpecahan, tapi cari titik-titik persamaan, common platform. Persamaannya dicari, Pak. Kalau perbedaan, kembar saja beda kok. Kembar, satu ayah satu mak, beda mukanya, Pak. Apalagi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, buat kita hari ini, ya, jangan sampai kita mau berpecah-pecah. Tahun ini tahun politik, ya. Jangan gara-gara beda kepentingan, beda pilihan, kita beda masjid, Pak. Aku malas lah ke masjid itu, kenapa? Itu barisan Pak Fulan itu, barisan nomor 1, barisan nomor 2. Bapak Ibu, ya, kita nggak urus masalah itu. Ya. Yang kita urus adalah bagaimana umat ini menyatu. Dengan kesatuan umat ini, Allah akan berikan keberkahan dari langit maupun dari buminya. Saya kira ini pembahasan sederhana kita. Jika ada waktu yang masih tersisa dan Bapak Ibu ingin menambahi ataupun mengurangi atau mengkoreksi, monggo dipersilakan, Pak, sampai dengan waktu saya tiba.